Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Natalis Laga Subantemo, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro, angkatan 2016 dengan NPM 164030/2019. Ya, jadi di sini saya akan membahas seputar tentang metodologi penelitian. Tentang apa sih metodologi penelitian itu? Lalu mengapa kita harus melakukan sebuah penelitian? Konsep penelitian itu apa saja? Klasifikasinya apa? Metodenya apa? Serta tujuan dari metodologi penelitian itu sendiri apa? Ya, langsung saja kita ke slide yang pertama. Ya, slide yang pertama sebelum kita melangkah lebih jauh tentu saja kita harus mengetahui apa sih pengertian dari metodologi penelitian, definisinya apa. Ya, di sini definisi metodologi penelitian. Metodologi itu terbagi dari dua kata. Yang pertama adalah metode dan yang kedua adalah logos. Metode sendiri artinya yaitu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan logos adalah ilmu atau sebuah pengetahuan. Metodologi itu sendiri berarti melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Secara garis besar, metodologi penelitian atau research methods adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Jadi, metode penelitian akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri atau metodologi penelitian itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan. Lanjut, menurut Andrew Abbott, metodologi penelitian adalah prinsip dasar dalam pengujiannya dengan metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian. Metodologi berbeda dari metode. Istilah kedua ini memang sering digunakan karena memiliki makna yang hampir sama. Makna dari metodologi dan makna dari metode memang hampir sama. Resolusi dari dua istilah sebagai berikut. Metodologi berarti prinsip dasar, sedangkan metode adalah teknik penerapannya. Lanjut, mengapa kita melakukan sebuah penelitian? Tentu saja kita melakukan sebuah penelitian untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan sebelum melakukan riset atau eksperimen tertentu. Yang kedua, karena adanya masalah yang belum diketahui metode pemecahan yang paling baik. Adanya masalah penelitian lalu kita bergerak untuk mencari metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut ke konsep penelitian. Tujuan dasar penelitian. Tentu saja untuk yang pertama untuk memecahkan masalah penelitian yang seperti tadi, adanya masalah lalu kita bergerak untuk mencari metode-metode untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya ada orang yang sudah mempunyai metodenya sendiri untuk memecahkan masalah tersebut, lalu kita mencoba untuk mencari memberikan solusi untuk masalah yang sama, namun dengan metode kita sendiri itu bisa. Tentu saja dengan menggunakan metode yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu tergantung tingkatan atau level, atau biasa juga disebut dengan jenjang akademik. Yang pertama itu ada S1. S1 ini biasanya menguji. Menguji ini dalam artian kita menerapkan sesuatu metode yang sudah ada. Kita menguji ini maksudnya metode yang sudah ada kita terapkan untuk memecahkan suatu masalah. Yang lanjut yaitu S2. S2 ini mengembangkan. Jadi mengembangkan metode yang sudah ada. Misalnya kita bisa menggabungkan metode yang satu dengan metode yang lainnya untuk membuat metode yang baru. Lanjut ke jenjang yang S3 ini menemukan. Jadi masing-masing levelnya itu semakin lama mungkin semakin sulit. Jadi yang S1 hanya menguji, yang S2 mengembangkan, yang S3 menemukan metode baru. Lanjut. Masuk ke penggolongan metode penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi. Tingkat eksplanasi ini maksudnya tingkat penjelasannya. Di poin yang pertama, penelitian deskriptif.
penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan nilai-nilai suatu variabel. Yang kedua, yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang diadakan untuk membandingkan variabel-variabel penelitian. Yang ketiga itu ada penelitian asosiatif atau penelitian hubungan. Maksudnya adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Masuk ke klasifikasi penelitian berdasarkan jenis data. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif, yang ketiga penelitian gabungan. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode atau riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sedangkan yang terakhir adalah penelitian gabungan, yaitu gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Kita masuk ke perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian untuk kualitatif itu bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah dirancang sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Jadi, kuantitatif ini memang tidak fleksibel. Lanjut ke yang kedua, perbedaan yang kedua adalah analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Masih di perbedaan kualitatif dan kuantitatif, yang ketiga adalah istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif disebut dengan responden. Yang keempat yaitu cara memandang fakta. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka. Penelitian kualitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Kuantitatif. Penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak apapun yang ditemukan di lapangan. Itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Lanjut ke perbedaan yang kelima yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atau hal-hal tersebut sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti mengganti informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Sedangkan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen. Penelitian berupa tes atau kuesioner data yang terkumpul, kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Yang keenam adalah macam-macam metodenya. Kualitatif menggunakan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus historis, dan grounded teori. Sedangkan kuantitatif eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan expose faktor. Lanjut di poin yang ketujuh, representasi data. Di kualitatif, hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Hasil perhitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan
reliabilitas instrumen yang digunakan. Yang ke-8 yaitu implikasi hasil riset. Hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi dalam setting berbeda. Kuantitatif hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum atau general riset kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Lanjut ke perbedaan yang ke-9 yaitu tujuan penelitian. Kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang ke-10, jenis data. Kualitatif datanya berupa deskriptif dan eksploratif, sedangkan kuantitatif numerik dan statistik. Lanjut ke metodenya. Metode terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama penelitian survei. Penelitian yang dilakukan dengan sebuah populasi dengan tujuan menemukan hubungan antar variabel atau distribusi. Yang kedua penelitian ex post facto. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab yang memicu terjadi suatu peristiwa. Yang ketiga, penelitian eksperimen, penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengaruh antar variabel. Yang keempat, penelitian naturalistik, penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alami. Yang kelima, policy research, yang bertujuan untuk meneliti masalah sosial. Yang keenam, action research, penelitian yang bertujuan untuk menemukan metode atau cara yang paling efektif. Yang ke-7 yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini maksudnya penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sekarang. Metodenya yang sudah lama dilakukan dan yang sekarang dilakukan itu dibandingkan, lalu dibandingkan dan diambil baiknya untuk agar metode yang dilakukan itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Sedangkan penelitian sejarah yaitu adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa tersebut. Lanjut, tujuan. Jadi tujuan yang pertama adalah explorative research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, development research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah ada itu dikembangkan lagi. Jadi ini termasuk level di S2 tadi. Ya, development research ini. Dia penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi yang sudah ada itu dikembangkan dan bertujuan untuk lebih baik daripada metode yang sebelumnya. Selanjutnya adalah verificative research, adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah ada itu diuji kebenarannya, diterapkan. Lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada historical. Ini masih di tujuan. Historical research adalah penelitian yang menggambarkan ilmu-ilmu yang telah ada. Proses meliputi penyidikan, pencatatan analisis, dan interpretasi dari kejadian yang telah ada dengan tujuan menemukan generalisasi. Selanjutnya ada descriptive research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal yang terjadi saat ini. Yang terakhir ada experimental research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi jika variabel tertentu dikontrol secara tertentu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai metodologi penelitian, seputar metodologi penelitian, tentang apa sih penelitian itu, mengapa kita harus melakukan penelitian, konsepnya apa saja, klasifikasi penelitian itu apa saja, metode dan tujuannya. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.